Halo semuanya, perkenalkan aku Ainunisa Fitri, biasa dipanggil Nisa, salah satu pemenang fully funded program ke South Korea yang diadakan oleh Global Youth Action. Nah, oke, mungkin sedikit perkenalan tentang diri aku. Sebenarnya saat ini aku sudah bekerja, tapi previously ketika mendaftar ke program Global Youth Action ini, aku sedang berkuliah tingkat 3 atau tingkat 4 gitu ya, di akuntansi Universitas Indonesia. Jadi aku waktu itu angkatan 2017. Dan as a background juga aku berasal dari Malang, Jawa Timur. Jadi aku dari lahir itu besar di sana sampai SMA, dan kemudian waktu kuliah aku merantau ke Universitas Indonesia seperti itu. Oke, pertanyaan pertama adalah apa sih yang kamu persiapkan sebelum mengikuti seleksi fully funded gitu. Nah, jadi if I recall, ada beberapa tahap yang perlu kita lewati ketika mau lolos seleksi fully funded gitu. Yang pertama itu adalah online selection. Pertama atau kedua ya? Atau dua ya? Pokoknya ada online selection ya. And then setelah itu kita melewati rangkaian interview gitu. Nah, untuk online testnya sendiri, kalau aku tidak salah mengingat juga, itu membahas tentang ini ya, pengetahuan umum, pengetahuan soal South Korea, dan juga soal ini sustainability program yang dimiliki oleh UN gitu, tentang SDG gitu ya, tentang SDG. Nah, yang aku lakukan adalah as simple as belajar dari internet sih. Jadi kayak aku waktu itu bikin a simple summary tentang Korea Selatan itu sendiri. Jadi kayak misalkan apa namanya, historinya seperti apa, budayanya seperti apa, and then culture pendidikannya seperti apa di sana, and extra gitu. Jadi a very simple summary tentang itu, and then banyak baca-baca itu sebelum memasuki online test. Terus juga apa namanya, aku belajar beberapa hal soal SDG gitu, karena kan kalau aku tidak salah waktu itu yang diusung temanya juga soal SDG gitu kan. Nah, that's why aku juga belajar soal SDG. Nah, I think itu sih untuk online test. Jadi in summary adalah pertama cari bahannya dari internet, because we are living in apa namanya, modern ini ya, in zaman modern gitu. Jadi source itu banyak sekali, and then you just have to make a summary and then read your summary over and over again before the test gitu. Nah, itu untuk online testnya. Kemudian untuk interview, nah untuk interview ini aku sebenarnya selalu menerapkan metode yang sama ke jenis interview apapun yang akan aku lewati, yaitu pertama adalah aku mendata nih possible question yang akan ditanyakan oleh interviewer menjelang interview. Dan list of possible question ini sebenarnya cukup mudah didapat di internet, as simple as if you wanna have a chance to get a scholarship program, then what is the possible question gitu, atau kalau enggak top 100 question for scholarship or something related to that kind of program gitu. Nah, habis itu dari list of possible question itu aku mencoba untuk mengarrange jawaban seperti apa yang akan aku jawab kepada interviewer apabila aku ditanya pertanyaan tersebut gitu. Jadi aku list apa namanya, jawaban-jawaban aku juga, and then I practice it mendekati waktu interview itu gitu. Nah, sebenarnya metode ini sangat membantu sih untuk pertama membantu kita menjawab dengan terstruktur di saat wawancara, dan yang kedua adalah untuk menghindari ngeblank ketika pertanyaan tersebut muncul gitu. Dan sebenarnya dengan mendaftar melis possible question itu juga bisa membantu kita untuk merecall sebenarnya kita punya experience apa saja, dan sebenarnya kita punya apa saja untuk ditunjukkan kepada interviewer. Nah, seperti itu sih kurang lebih. Proses mengikuti seleksi Youth Actions Program South Korea itu apa aja? Seperti yang tadi aku sudah mention juga. Yang pertama itu ada online test, and then yang kedua ada interview. Nah, tapi sebenarnya in between online test dan juga interview itu ada saat dimana kita membuat video YouTube gitu tentang waktu itu berbicara tentang apa sih sebenarnya yang ingin kamu bawa, yang what will you do differently gitu apabila kamu terpilih menjadi peserta fully funded kalau nggak salah. Sebenarnya aku agak lupa dikit ya, karena udah kayak 2 tahun yang lalu, tapi aku ingat ada part of bikin video itu. Dan waktu itu aku juga bikin videonya,
And then kemudian waktu itu aku bercerita tentang apa sih visi misi aku sebagai pemuda gitu, dan juga kenapa mereka itu harus milih aku tuh orangnya seperti apa, etc. gitu. Sebutkan dan jelaskan tips and trick lolos seleksi fully funded. Oke. Yang pertama adalah yang pasti you have to be well prepared gitu. Karena ini seleksinya itu bukan tipe seleksi yang kamu on the spot baru bisa berjuang gitu, tapi menurut aku kamu bisa mempersiapkan sebelumnya. Seperti yang tadi aku mention, online test kamu bisa belajar dulu. And then bikin video di YouTube, kamu juga bisa belajar dari banyak YouTuber terkenal di sana. Sebenarnya gimana sih cara bikin konten video yang baik, kemudian kamu juga bisa mengasah ide-ide yang ingin kamu bawa itu seperti apa, itu juga bisa dipersiapkan. And then yang ketiga, waktu interview itu juga sama ya. Kamu bisa cari-cari di internet sebenarnya possible questions-nya tuh apa saja. And then kamu bisa mempersiapkan jawaban-jawabannya juga. Dan tapi most of the preparation itu tidak cukup apabila kamu you don't bring your authentic self gitu. Jadi menurut aku jadilah diri kamu sendiri juga gitu in the process gitu. Kenapa? Karena when you become your authentic self, aku yakin interviewer dan juga panitia pelaksana itu bisa melihat potensi kamu seperti apa orangnya. Seperti itu. Jadi in a nutshell, be prepared and also be your authentic self. Terus bagaimana menurut kamu program-program yang diadakan oleh Global Youth Action? Menurut aku programnya Global Youth Action ini very interesting gitu. Kenapa? Karena one of the factors yang bikin aku tertarik untuk apply adalah karena waktu itu kita diberi kesempatan untuk melakukan international conference mengenai subtema yang waktu itu dibawa, yaitu SDG gitu. Dan menurut aku itu sangat menarik gitu ya, karena kita nggak cuma jalan-jalan, kita nggak cuma main-main, but we also have something to bring and have value to add gitu. Dan itu sebenarnya yang aku cari ketika aku melihat suatu program exchange gitu. Jadi very insightful, very unique, and also bring value added. So when you come back after the program, kamu menjadi pribadi yang lebih baik juga karena kamu belajar dari programnya, begitu. Nah, bagaimana caranya tips soal seleksi wawancara fully funded? Oke, wawancara ini sebenarnya aku udah mention juga sebelumnya. Wawancara itu sebenarnya bisa dipersiapkan dengan cara first, cari list of possible questions dari internet, or you can also ask the previous winners. Kalau misalkan kalian nggak kenal orangnya, there's something called LinkedIn, if you guys know already gitu ya. Dan itu adalah suatu platform di mana kamu bisa langsung bertanya pada orangnya gimana sih tahun kemarin pertanyaan itu apa aja dan gimana cara kita istrinya kayak gitu. Dan yang ketiga adalah be your authentic self. Once again, be your authentic self. Jangan terlalu mengkosmetik jawaban kamu, kayak you have to be transparent, tapi juga of course menjual gitu. Dan last but not least is try to be confident and also structured in answering questions gitu. Jadi ketika kamu ditanya, kamu harus pede gitu, harus yakin bahwa kamu tuh cocok loh untuk diterima gitu sih. Jadi all in all, pertama, be prepared, ask questions to previous winners, be your authentic self, and also be confident in answering questions, and also be structured. Seperti itu. Oke. Apa yang harus dipersiapkan ketika mengikuti online best test program? Kayak tadi aku udah jawab ya sebelumnya. Coba persiapkan materi di internet, and then belajar itu. Kenapa harus mengikuti program-program yang diadakan oleh Global Youth Action? Oke, nah mungkin kenapa kamu harus ikut program-program Global Youth Action? Pertama, aku merasa ini programnya tidak banyak halangan dan batasannya gitu. I think ini programnya open untuk rentang umur yang panjang. Maksudnya kayak kemarin yang menang itu ada yang dari SMA dan ada yang udah kerja juga. Jadi it's open to everyone. Jadi kayak no need to worry tentang background kamu atau seperti apa. The program is very inclusive. Itu yang pertama. And then yang kedua adalah it brings you value added seperti yang aku tadi mention gitu ya. Ada rangkaian conference-nya, ada rangkaian belajarnya. Jadi no need to worry, di sana cuma main-main doang gitu.
I think itu sih top 2-nya. Okay. Pesan ke generasi muda untuk mengikuti program dari Global Youth Action. Okay. Selagi kita masih muda, I think it's very important to explore new things gitu, especially untuk kalian yang masih belum bekerja gitu. Coba aja program-program yang ada di luar sana. Salah satunya adalah Global Youth Action. It's a very important opportunity yang jangan sampai dilewatkan, karena I think program seperti ini tuh ini ya, tidak banyak ada di luar sana. Jadi please grab the opportunity dan bring your best self sehingga kamu bisa lolos ke acaranya. I think itu sih. Okay. Nah, kesan dan pesan mengikuti seleksi fully funded youth exchange program South Korea. Aku merasa setelah aku melewati rangkaian seleksi youth exchange program ke South Korea ini, aku seperti mendiscover diri aku sekali lagi gitu. Kenapa? Karena dalam proses pembuatannya, aku juga perlu melakukan ini ya, semacam renungan gitu. Sebenarnya aku ini pernah memiliki pengalaman seperti apa, aku ini orangnya seperti apa, and then visi misi aku ke depannya seperti apa. Proses dalam mempersiapkan itu pada akhirnya juga membuat aku mempelajari diri aku juga gitu. Jadi I think setelah melalui rangkaian seleksinya, I get to know myself better sih. Oke, bagaimana kamu mengatasi kemalasan untuk ikut program seleksi fully funded yang diadakan oleh Global Youth Action? Menurut aku, your why has to be strong gitu. Kenapa sih kamu daftar program ini at the first place gitu? When your why is strong, kamu gak akan malas untuk melakukan dan mempersiapkan proses-proses seleksi yang panjang itu gitu. Jadi your reasons, your motivation has to be strong. Hence, you can overcome all the laziness. Ceritakan kegagalan kamu ketika mengikuti program-program serupa. Oke. Jadi sebenarnya aku beberapa kali juga ikutan program exchange dan some failed gitu, dan kayaknya aku cuma lolos yang South Korea ini deh. Kenapa? Karena aku merasa ketika aku daftar di program-program yang lain, my motivation and my reasons or my why when I apply the program is not strong gitu. Jadi kayak ya udah asal daftar aja gitu. And hence ketika melakukan seleksinya, aku setengah-setengah gitu. Nah, berbeda ceritanya ketika aku daftar si program ke South Korea ini gitu. Kayak my motivation is very strong. Kayak I really want to go to South Korea, and therefore I will do everything to get that dream gitu. Itu sih. Nah, apakah benar kamu menang fully funded dari orang dalam Global Youth Actions? Nonsense. Kayak aku nggak kenal sama sekali sama orang-orang Global Youth Action. Kayak even kayaknya aku nggak mengenal siapapun yang ada di sana gitu ya. Kayak aku bahkan tahu programnya juga kayak dari IG ads. So no, it's pure because of my effort. Nah, apakah benar seleksi yang diadakan oleh Global Youth Action transparan? Yes, seleksinya transparan. Even ketika online test, kemudian diberikan pengumuman siapa aja yang lolos ke tahap selanjutnya, itu juga ada skornya. Jadi it's very transparent. You know your scores and you know siapa aja yang lolos. And then ketika kita ada seleksi YouTube juga, YouTube-nya accessible to everyone. So I think it's very transparent, guys. Gitu. Nah, apakah benar peserta yang lolos seleksi wawancara tidak mengenal satu sama lain? No, aku tidak mengenal mereka sama sekali. Baru kenalan ketika kita bikin grup fully funded dan membicarakan soal kelanjutan programnya. Jadi no. Oke, jadi kenapa sih kalian harus ikut program Global Youth Action? Nah, pertama adalah karena programnya itu very insightful gitu ya. Jadi rangkaian acaranya nggak cuma main-main, tapi juga ada belajarnya, itu satu. And then yang kedua, you can get connections from there gitu. Karena pesertanya berasal dari berbagai daerah, jadi kayak
you will get new friends. And then last but not least, but very important, is the process is very transparent. Jadi no need to worry ada kecurangan atau segala macam, karena programnya itu memang terbukti legit, adil, dan transparan. Oke, last but not least, saya Ainunisa Fitri sebagai salah satu pemenang fully funded program ke South Korea memilih untuk programnya ini diuangkan saja sebesar 10 juta rupiah karena kita tidak bisa berangkat ke South Korea due to circumstances or due to COVID-19 gitu. See you in another chance.